belakangan ini lagi naik-naiknya mengenai parade sound system yang dibubarkan oleh polisi. Gimana pendapat Mas Ari itu, Mas? Ya pendapatku ya, Kalau boleh tahu, anggaran yang dianggarkan untuk membuat Ampek tembus sampai di angka berapa? Kita mau tahu juga nggak? Kita dikabarin itu buat ngisi booth ini itu kurang lebih hamin satu. Hamin satu. Kemarin jadi. Fungsikan audio itu sebagaimana aslinya. Aslinya emang gimana, Mas, kalau boleh tahu? Oke, selamat datang di podcast audio nomor 1 di Indonesia. Jadi kali ini setelah kita tadi mereview acara Ampex 2023, tidak lupa juga kita akan ngobrol kepada orang-orang yang ada di belakang layar, yang mengurusi, yang membiayai mungkin ya, yang mungkin tidak tidur seperti Bapak Arif di sini. Lihat matanya hitam dia. Yang pakai kacamata. Betul. Sebelumnya dia sebetulnya gondrong. Karena acara ini ya seperti yang terlihat sekarang lah. Panas katanya. panas ya Pak? Iya. Oke, tapi yang pastinya kita akan mencari tahu mengenai Ampex dan APMI. Kira-kira siapa yang mencetuskan adanya kegiatan seperti ini. Tapi sebelum sampai di situ, jangan lupa untuk netizen semua untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya biar orang makin tahu info-info menarik seputar Pro Audio Indonesia. Oke, sekarang gua akan tanya pertama dulu. Tapi sebelum bertanya, basa-basi, kenalan. Halo Mas. Halo, Namanya siapa? Erwin. Erwin. Mas Erwin nih kalau misalkan di APMI atau mungkin di Ampek, posisinya sebagai apa nih? Saya di APMI itu ketua umum. Ketua umum. Oke. Kalau di Ampek saya di ketua pelaksana. Pegang Mas, boleh? Ketua umum. Ketua umum di APMI. Oke. Di Ampek itu saya di ketua pelaksana. Oh, oke. Oke. Lalu mungkin sedikit bertanya. Nih nanti akan saya tanya satu-satu. Acara ini sangat berkesan. Saya sebelum akan membahas siapa APMI dan bagaimana tercetusnya Ampek, saya cuma mau tanya satu. Acara ini sangat berkesan. Tadi saya udah ngobrol, nanya ke banyak orang bahwa semua jawabannya hampir sama. Acara ini harus diadakan setiap tahun. Kira-kira sebagai ketum dari APMI dan orang pemasaran, apakah di tahun-tahun berikutnya benar bisa diadakan lagi acara seperti ini? Insya Allah benar. Dan Ya? kita udah punya konsep yang lebih menarik lagi mungkin dari panitia. Di tahun berikutnya? Di tahun berikutnya. Oke, di tahun berikutnya. Jadi kita doakan semoga acara Ampek setiap tahunnya bisa tetap ada dan eksis seperti Smax, Pro AVL, bahkan mungkin bisa naik kelas terus sampai nantinya nggak hanya ada brand-brand menengah ke bawah, tapi juga brand-brand menengah ke atas mau datang ke sini. Betul. Tujuannya memang ke sana. Semua Karena produk. Pride ya, karena kan Pride biasanya kan ke acara-acara itu kan ada namanya Pride, ada namanya wah kalau keangkat masuk ke sebuah exhibition, wah gengsi nih. Ya, tapi ini sudah sangat bergengsi karena banyak gantangannya. Ini berarti semua booth dan semua gantangan sold out ya. Kayak burung. Alhamdulillah. Pakai gantangan. Malah Gantangan udah kayak burung. Bukan gantangan, gawangan. Gantangan iya kayak burung. malah melebihi target ya Bang. Hah? Malah melebihi target. Asik, tidur nyenyak. Nah ini nih, Oke. yang tim penjualannya nih. Nah, ini ya satu-satu nih. Sebentar. Saya harus lengkap dulu. Mungkin kesini dulu. Oke. Nama siapa, Mas? Arif, Mas. Arif. Ya. Nama Arif kalau di APMI sendiri sebagai apa? Saya apa ya? Saya sebenarnya sebagai tim ijlak-ijlik aja, Mas. Boleh kan? Kira-kira what the meaning of tim ngenjelak-ngenjelik kira-kira? Bingung saya Bingung juga ya? gitu kan. Ini tim warawiri berarti ya? Aja tim warawiri. Tim warawiri. Oke, kalau di Ampek sendiri Mas Arif lebih ke sebagai apa? Lebih dari warawiri kayaknya, Mas. Lebih dari warawiri. Iya. Betul. Bukan gantang. Saya ini
pusing pokoknya. Pokoknya kalau udah Mas Erwin nelpon saya, rasanya pengen saya reject aja. Iya. Bener. Betul. Bukan diblokir sekalian. Pokoknya 2 bulan terakhir ini istri saya sama Mas Erwin lebih banyak Mas Erwin yang telepon saya. Iya. Gimana coba? Sepertinya setelah acara ini akan ada pemulihan dari Mas Arif bersama istri ya. Kayaknya sih seperti itu. 3 hari belum pulang, Bang. Wah, 3 hari belum Coba. pulang. Iya. Perlu masa jadi curhat saya? Ngamuk. Iya kan? Ngamuk bini ya, Pak ya? Nah, itu dia. Ngamuk. Tapi Bang, kalau menurut Mas Arif sendiri, Ya. tadi kan saya sudah memberitahu itu adalah ekspresi apa namanya? Bukan ekspresi, namanya argumen atau mungkin pendapat dari para orang-orang yang hadir dan para partisipan. Ini karena ini kan rame banget nih Bang. Ya. Ini sangat ramai sekali. Menurut Bang Arif, kira-kira apa yang kurang dari Ampek tahun ini? Sebagai panitia. Kalau menurut saya ini semua bisa terjadi seperti ini hasil kerja sama tim, Pak. Oke. Bukan cuman dari seorang Erwin, bukan dari seorang Arif. Ya. Gitu. Artinya nggak ada tim, kita tidak bisa menjadi seperti ini. Gitu. Jadi kalau ditanya kekurangan, tentunya dari setiap event pasti banyak kekurangan. Apalagi ini adalah event pertama kami yang kami bikin, ya alhamdulillah mungkin bisa dibilang seramai ini, sebesar ini. Dan ini adalah event yang kita adakan di Jakarta. Oke. Gitu. Oke, tapi ngomong-ngomong APMI dan Ampek, sebetulnya APMI sendiri berdiri sudah berapa lama sih? Ini kalau APMI berdiri sebetulnya, jika saya tidak salah ya, itu 2005 atau 2006. Itu dulu. 2006. Dulunya itu ada Pak Jaka Jack Musik, mungkin pernah tahu? Pernah dengar? Pernah dengar? Pak Jaka, betul. Pak Jaka Jack Musik itu dulu sebagai ketuanya. Kemudian terakhir ketua APMI itu adalah almarhum Pak Haji Kimung, Sinar Musik. Iya. Gitu. Matavias, saya kebetulan toko saya namanya Matavias, Ya. saya dulu tuh baru masuk di situ. Ya. Gitu. Mas Erwin juga malah dulu masih belum ada di dalam APMI ya, dulunya gitu kan. Oke. Gitu. Nah, kemudian akhirnya vakum. Terakhir kita bikin event temu kangen. Pertama kita bikin event temu kangen itu di Taman Mini Oke. sama Pak Haji Kimung. Nah, setelah gitu Pak Haji Kimung tuh sempat, memang ini Ampek ini ya. Sekarang nih kita ngomong nih, Oke. langsung aja nih ya. Berarti ini tercetusnya awalnya Ampek nih? Awalnya tercetusnya sebuah event sebesar ini adalah keinginan dari almarhum Pak Haji Kimung. Jadi oke. ini kita tidak bisa melupakan jasa beliau. Oke. Gitu. Tapi sebetulnya acara Ampek tahun ini apakah ini pertama kalinya diadakan atau sudah pernah ada berarti? Gini, dulu waktu pertama kali itu temanya temu kangen di Taman Mini dengan skop kecil. Itu adalah pedagang-pedagang. Kita mengumpulkan temu kangen seluruh pedagang. Kemudian Pak Haji Kimung suka karena saya kan sering ikut pameran-pameran nih di Sawalan, kemudian di Malang, terus di Blitar gitu. Saya ikut pameran yang kecil-kecil yang bersama mereka. Kemudian saya cerita ke Pak Haji Kimung, kemudian Pak Haji Kimung datang ke Sawalan. Bahasa Jawanya nih, boleh nih, bahasa Jawa boleh kan? Boleh dong. Le, sesok gawean le. Oke. Gawean ning Jakarta, tak support, tak golek sponsor. Ketika almarhum masih ada ya. Gitu. Siapa? Waktu itu kita udah kumpul ya, Win ya? Udah kumpul, nah tiba-tiba tuh vakum, Mas. Dan qadarullah Pak Haji Kimung nggak ada lebih dulu. Saya udah down tuh, udah. Akhirnya, nggak mungkin lah gitu lah kalau kita bikin lagi. Siapa nih yang support saya? Di belakang udah tidak ada. Nah, ternyata APMI jalan lagi. Alhamdulillah sama Mas Erwin dibentuk dengan lebih baik lagi, gitu kan. Kemudian Mas Erwin dikumpulin, yuk kita terusin cita-cita almarhum nih. Gitu. Pertama, kita meneruskan cita-cita almarhum Pak Haji Kimung. Yang keduanya lagi, ini kita untuk memenuhi keinginan masyarakat penggiat audio area Jawa Barat. Karena kan pameran seperti ini yang terbesar ada di Sawalan, Jogja ya. Betul, betul, Ya kan? betul. Diurus Mas Iwan, ya? Saya menaruh hormat lah dengan teman-teman Paguyuban Sound Jogja ya. Itu kita artinya komunitas Sound Jogja, kita juga banyak belajar dari mereka. Itu banyak sekali. Besok mereka datang juga ke sini. Gitu. Besok mereka datang ke sini. Nah, itu artinya saya melihat teman-teman di Jawa Barat ini kalau mau berkunjung ke Jogja terlalu jauh, Mas. Ya, betul. Kenapa kita nggak bikin di sini? Akhirnya Erwin bikin di sini. Akhirnya saya diajak gitu kan.
saya diajak sama Mas Erwin, akhirnya yuk. Hah? Paksa malah. Dipaksa saya. Wah, Coba. aduh. Ya kan? Pokoknya Dipaksa. Pokoknya gimana caranya gua harus punya duit, Bang. Jadi gimana ya? Saya bingung ngomongnya itu. Pokoknya gua harus punya duit, Bang. Pokoknya ini acara harus jalan. Bingung saya. Terus gua harus gimana, Win? Ya gua nggak mau tahu pokoknya. Pokoknya nibut habis aja. Oke. Gitu ceritanya. Oke, berarti kalau seperti itu ceritanya bisa dibilang secara garis besar pemasaran ya. Karena booth-boothnya semua penuh dan semua gawangan penuh, partisipannya sangat banyak. Apakah bisa dibilang bahwa acara ini sukses 100%? Tes kalau Mas? Sukses 100%? Kalau 100% saya rasa tidak. Tidak lah. Bisa dibilang ini ya 99%, 1%-nya mungkin masih ada kekurangan di sana sini. Mungkin kekurangan itulah yang saya perlu dengar dari para peserta. Nah, iya. Untuk perbaikan. Ngomongin kekurangan, Nah. di sini sudah ada Mas Ari Jenggot. Ngapain dia? Hah? Ngapain? Saya mau tanya dia, sebetulnya dia ngapain di sini? Bukanya nyari yang Iya, nah, itu dia. Mas Ari, sampai tekel. Mas Ari. Mas Ari ini tak ada di sini. Mas Ari itu ada di sini lebih ke arah. Mas Ari itu ada di sini lebih ke arah orang yang netral, karena dia adalah pengunjung. Nah, menurut Mas Ari sebagai kacamata pengunjung yang datang ke sini, Mas Ari tadi udah muter-muter kan? Apa kekurangan dari acara ini supaya kita sama-sama bisa koreksi? Oh iya. Oh iya, saya membawa benar. Ini tidak menjatuhkan. Tujuannya supaya Ampek setiap tahun akan ada terus dengan perbaikan dan perbaikan lainnya. Udah pasti saya percaya bahwa semua panitia butuh masukan. Gimana Mas menurut Mas? Mungkin kalau kekurangan sih saya rasa nggak ada ya, Mas. Hampir tidak ada. Masa nggak ada? Ini tempatnya itu enak. Tempatnya enak, ya. Aksesnya enak, terus orang-orang datang tuh enak. Ya. Mau kesana kemari. Dan tempatnya pas. Tempatnya pas. Semua orang-orang mau akses ke sana ke sini, mau pulang, mau masuk itu aman. Nggak macet ya parkiran ya? Nggak macet, parkiran luas. Oke. Terus penyambutannya para senior. Iya. Berarti kalau menurut Mas Ari di hari pertama ini belum terlihat kekurangannya ya? Mungkin kalau kekurangan itu Mas, kayak warung kecil kurang. Oh, kurang tersebar? Enggak, kurang tersebar. Kurang tersebar. Tapi kalau orang kan banyak, biasanya betul. kan orang-orang pekerja sound seperti saya dan orang-orang yang lain itu kan mau ngopi, mau ngobrol, terus makan kecil itu kurang. Kayaknya itu seperti itu lah. Ini saya boleh tambahkan mungkin dari saya, karena saya kalau dilihat sebagai pengunjung memang itu saya setuju. Karena udah gitu kan, terlalu mengenai apa ya, pedagang ini kan juga bisa menaikkan nilai UMKM. Karena UMKM bisa nimbrung ke sini, ada mereka jualan, dagang dan laku gitu loh. Karena masanya ada. Tapi menurut saya kurang tersebar baik yang pertama, lalu yang kedua kurang terkontrol baik. Menurut saya yang di sebelah sana. Kurang terkontrol seperti apa? Karena mengenai mereka masaknya, tempatnya masih ada beberapa yang kotor. Ya sebetulnya kita cuek-cuek aja sih ya. Orang lapangan mana peduli sih gitu-gituan kan. Yang karena penting ngopi lah. Betul, yang penting ngopi. Betul, yang penting keisi. Tapi yang pastinya kalau bisa diperbaiki jauh lebih baik, mungkin booth-nya lebih rapi, orang-orangnya lebih teratur. Jadi di booth itu mereka masak di situ, lo ngoletan, yang lainnya bersih. Nah, gitu, nggak ada bekas minyak di tanah, nggak ada. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kamar mandinya jauh banget. Kamar mandi jauh banget. Saya dari pagi tadi masih nahan kencing sampai sekarang. Karena jauh banget Pak, sampai sana. Nyari tempat kamar mandi yang bersih, karena pasti tamu mau ngomong-ngomong audio ini, tamu-tamunya udah pasti nggak hanya orang-orang yang memang para pemain audio, tapi ada orang-orang yang mungkin datang hanya sekedar support, mungkin temennya buka booth gitu kan, yang mana kita nggak tahu. Mungkin orang-orang yang mungkin suka bersih kah, suka kotor kah, kan jadi kasihan kalau misalkan kurangnya akses MCK yang memang bersih. Tapi nggak apa-apa, itu bukan hal mayor lah, itu minor lah. Saya yakin the next-nya pasti lebih bisa lebih bagus lagi. Kalau saya itu aja. Tapi ngomong-ngomong, saya mau tanya Pak Erwin, selama acara ini
buat sebelum masih meeting lah ya, saya bilang ya. Kan berarti sering tektokan nih. Iya. Sama Bapak Arif. Sama Pak Arif. Pernah nggak selisih paham? Kalau itu udah pasti. Udah pasti. Kita buat orang bertengkar di sini, saudara-saudara sekalian. Karena pernah saya ngomong itu. Yang mana? Kita panitia. Jangan dibahas. Kita panitia itu berantem di sini pada saat rapat. Oke. Tapi kalau udah di luar nah, kita sahabat lagi. Betul. Cukup panitia yang berantem aja pas di dalam. Betul. Jangan Tujuannya- kayak para DPR di dalam berantem, di luar berantem. Nah, Jangan. itu. Jangan. Tujuannya sih sebenarnya kita mencari solusi ya untuk event ini sebenarnya dari meeting itu. Kalau selisih paham udah pasti ada lah. Apalagi sama dia nih. Gua mulu yang dicariin nih. Ya. Karena itu kayaknya memang dari hati ya kayaknya ya. Betul. Dan itu terdalam sih saya yakin. Kayaknya dia lagi curhat ya. Iya, dia curhat. Kayak tadi udah masuk curhat. Saya yakin, tapi istrinya Pak Arif sama istrinya Abang kenal. Ah, saya yakin lagi ngerumpi nih. Lagi ngerumpi. Suami lu kapan pulang? Iya, gitu. Tapi berarti selisih paham sudah pasti terjadi lah ya. Selisih paham sudah pasti terjadi. Tapi kalau menurut saya di acara ini yang terlihat dan orang tuh pasti komen adalah satu, solid. Karena udah pasti jalannya acara sebesar ini menurut saya ya. Ini keren-keren susah, ngatur orang susah. Betul. Nggak usah ngatur orang, kita ngatur tim sendiri aja susah. Betul. Kita mau ngatur orang lain. Betul. Ngatur panitia aja susah. Betul. Kita udah komit Bang ya. Wah, Ya, jangan Dari komit. awal panitia itu udah komit. Semua anggota panitia itulah. Ya, Nah itu jangan ada kepentingan. oke, Itu aja udah. oke. Itu nomor satu, Pak. Itu Oke, kalau boleh tahu total panitia ada berapa banyak? banyak. Berapa banyak? 15. 15 dikit dong. Dikit dong. 15. Wow, dikit. Kalau boleh tahu anggaran yang dianggarkan untuk membuat Ampek tembus sampai di angka berapa? Untuk anggaran 300-an lebih. Ya, hampir 350. Semua produksian, semua 300-an. Total anggaran ya, Sewa lapangan semua. 300 Tapi itu lebih. masih belum fix ya. Artinya Karena kan nggak tahu kan. Iya. Ada. Kayak sekarang nih juga gitu. tak terduga ya ada aja lah. Gitu. Tapi orang bilang bahwa acara ini sangat murah. Nah, Sangat murah. Betul. Saya yakin ada penyesalan dari pihak panitia nih. Oh, enggak. Enggak. Oh, enggak ada penyesalan ya? Enggak. Bukan kemurahan. Gimana? Iya, iya. Bukan murah tapi bukan murahan gitu. Oke, oh kemurahan bukan murahan tapi ya. Oke. Ya tujuannya sih kita untuk satu Silaturahmi. Silaturahmi. Oh ya. Yang Tapi dari luar kota bisa berkunjung. silaturahmi kalau nombok lumayan juga, Pak. Tetap ada hitungannya. Oh, tetap ada hitungannya. Siap. Nah, itu gua harus curhat tuh. Gua harus curhat tuh. Dia curhat lagi. Balik lagi. Oke. Lu mau tahu nih? Ada apa? Lu nggak tahu nih? Ini pinjam. Ada apa? Pagi-pagi, Oke. ya kan? Baru bangun nih. Oke. Telepon, "Bang, lu kemarin mana kagak rapat?" Gua lagi ada event Win, kagak bisa, ada apa? Kita masih minus 37 juta. Mati lu. Terus lu ngapain nelpon gua pagi-pagi, Win? Lu ngasih kerjaan kayak apa kayak? Gua nggak mau tahu, Bang, pokoknya ini masih minus. Coba itu. Kan pagi-pagi ngajakin berantem, Bang. Mikir lagi gua. Sempat kepikiran nggak waktu itu buat nanya, lu punya motor nggak, Win? Gitu aja. Lu nggak ada aja motor lu. Kacau nih gua bilang nih. Gua bingung pakai apa dia. Terus lu ngapain? Gua nggak mau tahu dah, Bang, pokoknya lu cari gitu. Ampun dah kata gua. Ya Win, ntar gua cari lagi udah gitu aja dah. Tapi Masih kosong nih. Iya. Tapi dari Mas Ari sendiri punya pertanyaan nggak mungkin untuk para panitia? Pertanyaan sih belum sih, Belum ada ya? belum. Ada ya. Tapi kalau begitu dari sekian banyaknya peserta dan partisipan yang datang, kira-kira ini ada nggak sih orang yang kayak, aduh bisa nggak sih gue geserin dia, gue pengen masuk deh. Orang yang masih ngantri di belakang pengen masuk. Ada, Bang. Ada banyak. Ada berapa? Ada. Ya, ada beberapa orang gitu. Ada beberapa orang. Bahkan sampai di booth 3x3 ini juga ada yang masih mengisi juga sebenarnya. Wah, Gitu. gila. Cuman kita udah keterbatasan karena kita nggak bisa, mungkin kita ambil Sarnafil secara dadakan. Karena kita kan Oke. tenda konsepnya pakai Sarnafil di sini. Kan? Tapi netizen mau tahu juga nggak? Gue juga punya nih. Gue juga punya. Netizen mau tahu juga nggak?
Kita dikabarin itu buat ngisi booth ini itu kurang lebih Hamin 1. Hamin 1. Kemarin jadi. Kemarin Bapak ini ngabarin, "Bos, ini ada yang kosong. Mau kagak?" kata dia gitu. Nah, itu permintaan itu kenapa? Kenapa? Ini tersangkanya. Padahal kita udah Hamin 2 itu kita udah cancel ya? Udah confirm cancel ya? Dan memang tanggal 11 karena ada nggak adanya Promedia buka booth atau enggak, kita akan tetap datang sebagai media partner. Ya, betul. Media partner karena kita ingin meliput untuk kebutuhan konten kita pribadi. Tapi ternyata karena Bapak panitia ini sangat baik ya, sekalipun rada mepet ya. Jadi tadi pagi kita ada bangun candi nih. Kita bangun candi Bapak-bapak di sini. Jadi kita dikabarin tanggal 11 kita pas siang ke sini. Tadi pagi baru loading, ujuk jadi nih barang pokoknya. Itu luar biasa kan? Luar biasa. Tapi mungkin kalau misalkan kita nggak punya booth ini, mungkin konten ini tidak akan terlaksana dengan baik juga. Jadi ini terima kasih juga untuk Bapak panitia ya. Jadi lain kali kalau bisa jangan ada mepet Bapak. Oke, tapi mungkin pertanyaan lainnya adalah dari segi pengamanan gimana nih? Karena kan kita lihat bahwa belakangan ini lagi naik-naiknya mengenai parade sound system yang dibubarkan oleh polisi. Nah, ini gue pengen tanya satu-satu nih. Satu-satu nih. Pernah dengar nggak? Nggak, cuma maksudnya bagaimana tanggapannya? Karena ini ada di industri kita. Ini mana dulu yang mau Yang ini aja dulu kalau gitu. Ini dulu. Karena tadi kan gue udah kelempar pertanyaan untuk para panitia. Jadi gue pengen mulai dari lo. Iya, oh ya udah pakai, lupa. Oh ya, siap. Gimana? Menurut Mas Ari gimana Mas? Karena ada parade sound system yang mengundang pro dan kontra di beberapa kalangan masyarakat. Karena mungkin ada ya satu sisi yang merasa terganggu, satu sisi merasa diuntungkan. Akhirnya ada parade yang akhirnya dibubarin tuh sama polisi tuh. Apalagi tanggal 17 kemarin ya. Dibubarin tuh. Parade apa? Parade ataupun karnaval, betul. Parade beda. Parade beda, betul. Karnaval. Gimana pendapat Mas Ari itu, Mas? Ya pendapatku ya. Iya iki. Mau ngomong ntar takut dikibulin saya. Enggak lah. Tapi yang pastinya kalau menurut Mas Ari sendiri pandangan, karena ini kita ada di industri ini. Kalau bukan kita yang speak up, siapa lagi? Kalau bukan kita yang ngomong, siapa lagi? Karena YouTuber di luar sana cuma mau ngambil kontennya doang nih. Kalau pas begini-begini mereka hilang nih. Mereka nggak ngomong, nggak ngecap, nggak apa, peduli juga nggak. Nggak tahu sih. Sejauh ini saya nggak ada ngelihat dari satupun dari mereka yang memang ngomong dan mau peduli. Tapi yang pastinya kalau speaker kobongan, weh tepuk tangan, genteng rubuh, weh dikontenin, jadi duit Pak. Nah, menurut Mas Ari gimana? Masyarakatnya kasihan lah. Apalagi di umur lanjut usia. Iya. Itu kan kekuatan tubuhnya kan berkurang. Ya. Kena bass kenceng ya kasihan lah. Ya. Dan Berarti gimana orang-orang kira-kira? itu lama-lama ke vaksin apa ya, semacam segmen itu ya, macam horek lah ya. Horeknisasi namanya. Apa ya? Horek. Agak bersinggungan sih kalau. Tapi kalau dari Mas Ari sendiri, apakah Mas Ari ini ada di tim mana nih, pro atau kontra mengenai karena kan itu kan tadi saya bilang bahwa itu ada beberapa bagian masyarakat yang merasa terganggu. Sekalipun saya dapat info bahwa rumah yang gentengnya pecah, jalanan yang katanya dihancurin, itu diganti oleh panitia. Tapi kan sekali lagi, kalau yang ngelihat orang audio ya kita paham. Tapi ada berapa banyak orang audio di Indonesia? Sama orang yang nggak tahu audio. 20% lah ya. Gimana menurut Mas Ari itu? Bener nggak ya orang Jawa Timur tuh? Bener nggak itu? Tapi bener nggak sih itu diganti? Nggak tahu ya, saya nggak ngikutin. Info terakhir dari Mas Brewok, katanya saya pertama kali tahu juga dari Mas Brewok itu katanya memang diganti. Mungkin boleh coba diulang cuplikannya doang gitu di waktu pas dia ngomong itu diganti memang. Itu diganti. Katanya diganti. Dan memang sampai sudah dipikirkan gitu loh. Sudah dipikirkan. Piye Mas kira-kira Mas? Ya mestinya ya diganti lah. Panitia tanggung jawab lah. Gitu ya. Kalau panitia berani dia yang hancurin ya mestinya ya tanggung jawab kalau panitia. Tapi kalau Mas Ari sebagai seorang panitia untuk bikin karnaval sound harusnya seperti apa sih? Ya, supaya tidak mengganggu orang sih menurut saya ya. Harusnya lebih efisien lah. Jangan nyusahin masyarakat. Kan tujuannya kan membuat hati orang senang kan. Betul. Itu kan jadiin orang susah kan. Ya, yang punya rumah, yang punya genteng, yang punya nyawa terus berangkat itu
Yang punya nyawa terus berangkat. Betul. Kemana kira-kira berangkatnya? Ada yang kemarin tuh ada kabar itu. Betul, betul, Ngeri betul. Ngeri ya Mas ya. Saya nyeting sound saya pun nggak berani kenceng kok subwoofer saya. Saya nggak berani kenceng ya. Cukup nyaman. Iya. Untuk Karena kebutuhan kan- koplo-koplo aja Mas ya. Iya. Banyak orang yang Mas tambahin Mas kurang horeg apa gimana? Ini horeg gimana? Ini dangdutan ini. Nggak bukan. Berarti bukan. horeg dengan dangdut berbeda. Beda lah Mas. Beda Apa? jauh. Oh. Kita track 24 channel, 24 channel kalau playback 2 kok. Tapi saya dengar rumor-rumornya katanya sekarang karena horeg ini kan banyak dilarang. Akhirnya masa dari horeg itu pindah ke dangdut. Ya Bener kan, Bang? Ya nggak tahu sih. Nggak tahu. Ya, semoga aja Dari Edson kemarin- nggak kelihatan ya? Dari situ nggak kelihatan ya? Ya kalau bisa kasihanlah telinga masyarakat. Ya, yang Telinga penting masyarakat itu- jangan sampai merepotkan orang dan nyusahin orang lah ya. Ya itu kan hak masing-masing ya yang punya mau horeg atau gimana tuh hak mereka. Cuman Ya. dijaga. Tapi nggak apa-apa, ini kan kita kan opini. Kita opini, semua orang bisa berpendapat. Karena kenapa yang saya tanya cuma 3, kalau yang saya tanya se-Indonesia, wah bingung Pak, ini podcast mau berapa puluh hari ini. Oke, kalau gitu sekarang langsung ke Mas Arif. Gimana nih? Tanggapannya gimana Mas mengenai para Karnaval Sound yang sampai dibubarin polisi karena dianggap Pak polisi mengganggu? Sebenarnya kurang lebih jawabannya hampir sama Mas Ari, Mas. Oke. Iya. Boleh nggak saya copy paste aja? Nggak bisa Pak, karena itu namanya nggak boleh Pak. Harus ada sendiri. Nggak boleh, karena itu namanya nyari aman. Gitu, nggak boleh. Ini kan Karena pengamat dari sini kan ya. Karena Iya. kita ini kan di Jakarta tuh kan nggak ada tuh Mas, yang kayak begitu. Cuma Oke, tapi sebentar, disclaimer, kita bukan berarti kita tidak pro terhadap horeg ya. Ini hanya pendapat. Karena kalau bukan kita yang ngomong, nggak ada lagi yang mau ngomong nih kayak gini-ginian. sebetulnya saya kalau ditanya pendapatnya gimana, kita karena nggak pernah merasakan di Jakarta. Iya, di Jakarta nggak ada ya. Iya, Iya, jadi iya. kan bingung. Cuman kalau dibilang kasihan ya dengan masyarakat sekitar tentunya. Apalagi kan di situ kan ya balik lagi ya, tidak semua masyarakat itu ini ya, arti tidak semua masyarakat itu penikmat audio. Betul, setuju saya. Ada yang merasa terganggu Nah, ya. yang merasa betul. terganggu tentunya dia bukan penikmat audio. Sudah pasti, Gitu. sudah pasti. Jadi ya ginilah. Bukan cuma seni ya. Betul. Kita yuk mari sama-sama kita fungsikan audio itu sebagaimana aslinya. Hidangan telinga kita lah. Aslinya emang gimana Mas kalau boleh tahu? Aslinya, ya tergantung. Kalau saya aslinya Madiun, Mas. Oh iya. Tanya kan aslinya. Dia belok lagi. Aduh. Padahal udah Panitia kan udah kecapean gitu. iya, gua udah tadi Mau ngomong apa ya kan? padahal udah lurus banget, dia putar balik ke belakang Baru sana. ketemu tadi malam ini. Baru ketemu tadi malam. Madiun mana Madiun loh. Saya dulu di Jatinusari ini. Ini orang Madiun. Berarti memang ya ini kan hanya pendapat ya Mas ya. Betul. Berarti kalau misalkan menurut Mas Arif sendiri harus seperti apa berarti? Harus seperti apa supaya mungkin tidak mengganggu dan tidak ada, kembali lagi, kan kalau ada yang terganggu sudah pasti ada yang namanya respon negatif. Orang Jelas. terganggu kok. Iya kan? jelas. Mungkin gini, kalau misalkan memang mau menggunakan apa ya, istilah horeg ya Mas ya berarti ya. Ya. Horegnya mungkin di satu tempat yang memang kosong, Mas. Ya, jauh dari Dari pemukiman. lingkungan pemukiman. Betul. Terus mungkin ya ini Ya, sih ya, pendapat ya, ya. ya. Pendapat, Nah, pendapat. ketika menuju ke lokasi itu ya wis cukup jalan aja gitu. Ya, Mungkin ya. gitu loh. Lebih mungkin pakai gawangan aja lah ya, gitu ya. sama lampu mau dinyalakan sih oke. Itu udah ada mas. Kayak di budaya Banyuwangi Sumber Sewu. Sumber Sewu. Oh, Sumber Sewu. Oh iya iya, Itu Sumber bener Sewu. itu, bener, Nah, bener. artinya ya dikumpulkan di satu lokasi. Oh iya, Sumber Sewu. Battle betul. gitu ya. Nah, istilahnya kalau kata orang Jerman bilang sakarepmu kan gitu kan. Iya, betul, Gitu. betul. Ya, itu. Betul. Artinya seperti itu aja gitu kan. Ya. Jadi kalau misalkan harus keliling gitu kan kasihan ya. Apalagi Ya. ada yang mungkin orang yang lagi kurang sehat. Dia butuh istirahat. Nah, kita kan nggak pernah tahu. Darahnya lagi naik gitu. Betul, Nah. tapi mungkin karena sekarang kan mulai ada karnavalnya kan di atas truk gitu loh. Ya saya mengerti bahwa sudah ada pemainnya. Ya. Kalau bagi saya untuk para karnaval yang menggunakan speaker di atas truk seperti itu mungkin lebih bisa kalau saya ya lebih bisa disosialisasikan dulu. Habis itu jalurnya ditentukan. Kalau menurut saya. Dan tetap tidak boleh hidup kan sepanjang jalan. Nah, enggak. Gimana? Kalau ini mungkin saya rada kontra nih kalau nggak boleh Nah, hidup karena gimana, percuma gimana, itu kan itu kan barang di atas mobil udah pasti dibawa jalan tuh. Kalau menurut saya mungkin
nyalain. Dinyalain, tetap dinyalain, Tapi ada tapi aturan. tracknya ditentukan. Nah, sepanjang track itu kan ngelewatin rumah orang, memang harus PR karena apa? Supaya semua orang tidak merasa dirugikan. Mau nggak mau ini soalnya nih, harus disosialisasikan bahwa tanggal sekian sampai sekian akan ada karnaval. Jadi ya untuk tracknya yang dilewati ya mungkin bahasa Jawanya yang mesti kulo nuwun gitu loh. Nah, terus harus mungkin kalau saran saya jangan lewatin tempat kecil. Oh gitu. Jangan maksa. Kalau bisa lewatin jalan utama. Supaya apa? Ada pengawanan polisi. Luar biasa loh. Saya suka dengan pendapat Bapak ini. Aduh. Gimana, Mas? Setuju nggak? Oke, jadi kita tutup saja segmen kali ini. Sangat Kalau ke Malang Mas Ari. Ya, Iya. menurut Mas Ari oke kan? Udah Ya, banyak? oke. Ya kan? Enggak, tapi karena menurut saya kalau misalkan masuknya di tempat gang kecil, kemarin kita baru bahas. Sama Ko Michael ngomong, lah itu nggak ada pengamanan polisi, Pak. Parade lewat, orang sekerumunan datang, dompet hilang, helm hilang, Takut kena- motor hilang. Takut kena bom, ketatap atau gimana ya? Nah iya, Hmm. ada anak kecil kan, anak kecil lebih ketanggap, lari-lari buak, nabrak itu, waduh, siapa yang tanggung jawab Pak, panitia kalau udah nyawa Pak. Bingung kita kalau udah Siapa kayak yang gitu. mau gantiin nyawa? Betul. Kalau saya, jadi karena kan kalau saya lihat sekarang udah ada nih masanya orang-orang yang ngebangun sound system di atas truk soalnya. Ya. Apalagi proyeknya Mas Brewok sendiri. Jadi kalau menurut saya nggak apa-apa, cuma yang penting regulasinya dari mereka sendiri yang harus dibuat saklek ya. Lu mau gimana nih ceritanya nih? Gitu. Tapi mungkin ada pendapat lain, mengapa jadi gue yang ngomong ini? Ya, itu makanya sebenarnya gue lagi nanya aja. Oh iya, iya. Sorry. Padahal gue mau ngomong terakhir padahal. Oke, tapi kalau dari Mas Erwin sendiri, Nah, Mas Erwin sendiri, Ewi. dari Mas Erwin sendiri, pendapatnya seperti apa? Idem. Apa tuh idem tuh? Hitam-hitam permanen. Oh sama, Aman sih. sama. Kok cari aman mulu dari tadi? Ya. Jadi gini, sebenarnya itu kan sound system itu sebagian besar untuk menghibur ya. Ya. Digunakan itu untuk menghibur masyarakat. Hidangan telinga, terus Ya. Telinga itu sampai mengganggu masyarakat lain gitu. Ya. Gitu. Nah, saya setuju sama Mas Arif. Hmm. Kalau memang ada komunitas yang sukanya horor, itu diadakan di suatu tempat yang benar-benar jauh dari pemukiman. Betul, saya setuju itu. Itu saya sangat setuju. Saya sangat setuju. Nah, kalau yang sifatnya karnaval, itu kan dari truk aja ya, dari Iya. truk aja udah gede. udah melewati dari kapasitas yang udah ditentukan Iya, itu jatuhnya udah odol modifikasi. itu odol, overdimension, overload. Overload. Kena Nah, tilang kan- itu harusnya. itu kan udah menyalahi lah dari situ kan. Kegunaan truk betul. Nah, itu saya juga nggak tahu lah di sana itu seperti apa gitu kan. Jadi mungkin untuk sound horror itu ya yang tadi penempatannya itu harus yang jauh dari pemukiman. Itu aja paling. Ngomongnya ya benar sih. Tapi ini sebetulnya saya setuju. Ini pendapat saya mengenai karena ini kan udah kena semua kan, biar kita berempat kena kalau misalkan orang sorot ya kan. Jadi gua nggak mau cari aman juga. Tapi kalau saya sebetulnya lebih ke gini loh, lebih ke pemainnya sound horror yang karnaval yang ada di atas mobil itu sudah ada pemainnya gitu loh, dan mereka sudah invest loh. Entah mereka beli atau mereka nyewa atau truk, saya nggak ngerti deh. Cuma yang pastinya gimana harus dipikirin itu gimana caranya tidak sampai menimbulkan efek negatif. Karena apa? Kalau sampai menimbulkan efek negatif, yang kena bukan cuma Sound pemain horor. Ingat ya? Itu yang saya Jadi tanyakan itu. iya, pelaku audio. Jadi sound dangdut juga. iya, Itu karena yang saya pikir tadi betul. malam itu. Waduh, ini kalau dilarang ini nanti dangdutan juga nggak boleh soundnya. jangan sampai jadi stereotip soalnya. Karena gini, yang bentuknya seperti sound horor ada gajahan. Tapi kan gajahan nggak horor-horor kan? Ini harus dipikirin toh. Gimana ceritanya nanti jangan sampai dia mau manggung di Bekasi gitu kan? Polisi kan nggak mau tahu Pak. Portal udah di ini. Ya iyo pas kan. Langsung iyo, ini mesti ganggu ya sopo iki. Sopo iki. Tak portal sih. Iyo langsung disensor. Belah dikit bokeh langsung. Tapi teko nggo duren bar. Iya. Wah, kalau itu jangan dilawan Mas, itu dilemesin aja. Iya, tapi memang durian Madiun sih sedap. Tapi kalau saya lebih ke efek dampaknya tuh banyak banget yang kena. Dan sekali lagi udah dampaknya banyak yang kena, orang-orangnya nggak ada yang peduli. Nggak ada yang peduli. Saya ngeliat karena yang ngepost, sorry ya, yang ngepost itu sudah sampai di
Apa Bang Nik? Bukan Lambe Turah, yang berita. Bukan Indonesia, yang berita. Kompas TV. Kompas TV itu bikin berita mengenai hal itu. Berarti ini udah bukan media yang, maksudnya bukan cuma media swasta yang sekelas Instagram yang followersnya banyak, bukan. Wah, Kompas, siapa yang nggak nonton Kompas, Pak? Nasional ya. Nah, itu dia. Tribun News gitu. Itu dia. Coba cek sekarang, boleh dicoba dibuka berita atau nggak cek di Google deh. Itu juga saya dengar juga udah sampai turun perda, bukan? Udah turun apa? Perda. Perda ya. Perda. Nah, jangan sampai deh kalau saya intinya jangan sampai hanya karena nggak dibilang ulah sih, cuma maksudnya hanya sampai karena perbuatan segelintir orang, tapi dampaknya ke semua orang. Itu aja sih. Ya, semoga enggak lah. Semua hobi ya boleh lah punya hobi masing-masing, tapi cuma tolong dipikirin gitu loh. Saya suka mancing, tapi kalau mancingnya di kolam orang bahaya juga, Pak. Iya nggak? Iya, disambit Pak pasti, Pak. Saya hobi mancing, memang hobi mancing gitu loh. Mancing perkara. Tuh. Tapi sekarang saya mau minta tanggapan untuk para netizen semua. Kira-kira menurut kalian juga seperti apa, dan kira-kira peraturannya harus dibuat seperti apa supaya nanti para pelaku-pelaku itu bisa, oh iya kayak gini masuk akal nih, mungkin bisa kita terapkan kayak gitu, supaya kita sama-sama memberikan masukan lah, karena ini jamnya sudah mulai jam 6. Para bapak-bapak ini harus sholat, jadi kalau saya terima kasih banget untuk panitia juga, saya juga sangat berterima kasih sudah mengadakan Ampek 2023 yang mana ini rame, ini top banget, dan ini cukup terurus. Tapi yang saya harapkan semoga akan ada Ampek di tahun-tahun berikutnya. Gitu ya. Hanya biar panitia Ya? sehat. Oh iya, tepuk tangan dulu buat panitia. Betul, tepuk tangan dulu untuk panitia, karena bagaimanapun ini jerih payah 15 orang. Kasihan. Mudah-mudahan tahun depan udah jadi 30 ini kalau bisa. Tapi itu aja, terima kasih banget Mas Erwin. Ya. Salam. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih Mas Arif. Mudah-mudahan the next acara atau event selanjutnya bisa memang jauh lebih banyak lagi. Gawangannya kalau bisa 50, Mas. Nah, Iya. bocorannya mungkin tahun depan insya Allah kita bikin lebih dari 2 hari. Bocorannya lebih dari 2 hari. Nanti masih kita Sama Oke. itu Mas, Sama masukan dikit lah. Dangdut koplo harus ada ini. Nah, Tapi sampean sing ngopret. betul. Jangan. Jadi Ampek selanjutnya akan ada gajahan yang tulisannya Dehan di situ untuk mengisi panggung utama. Karena ini gak request dia. Iya, isi tanggung utama tak jemput kalau perlu. Nah, dijemput. Ayo. Pokoknya akomodasi free. Pokoknya Mas Ari tinggal bawa gajahan. Oke. Ya? Itu tahun depan. Tahun depan. Bawa ton gajahan. Betul. Sekarang Perlu tonmennya nih. langsung di trial buat besok. Oh iya. Bener sih, saya setuju sih. Nik, Salah ngomong. Gajahan. Ya. Enggak, kalau Pokoknya Dangdut tahun koplo kan depan banyak. tahun depan ada gajahan 40.000 watt di panggung utama. Tidak bisa digeser pokoknya. Supaya orang tahu bahwa gajahan itu koplo bukan horek-horekan. Kayak gitu ya. Gitu ya. Oke. Jadi sampai di sini aja buat netizen semua, jangan lupa kita lagi ngejar 100.000 subscriber. Jadi please di-subscribe terus karena kita makin semangat sekarang bikin kontennya, karena belum lama kita tembus 70.000. Jadi perjalanan kita tidak akan pernah berlangsung baik tanpa ada support daripada netizen semua. Jadi untuk selalu share, like, komen, dan subscribe, bagikan sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk pantengin Instagram Pro Media karena nantinya akan ada merchandise batch kedua. Karena akan ada yang kedua, jadi yang pertama tolong dihabisin ya. Jadi sampai di sini aja, gue Bang Satrio. Peace.